Kenapa saya tegaskan di sini nggak percaya dukun, nggak percaya agama? Karena dukun itu bagian daripada agama. Dukun bagian dari agama. Dukun adalah paranormal, ya. Agama Islam. Jadi orang yang nggak percaya dukun batal syahadatnya justru. Nauzubillah. Syahadatnya bisa batal. Ini yang harus diluruskan karena kalian tuh udah terlanjur bodoh. Sebenarnya, kenapa harus kita yang mendebat? Kenapa kita harus yang berbicara di media sosial ini? Kemana para alim ulama? Kemana para ustadz kok tidak ngomong? Kita harus percaya dengan dukun, adanya dukun. Kita percaya ada setan, ada jin. Gini. Kita percaya ada dukun. Kita percaya dengan adanya dukun. Ya, dukun-dukun yang Anda maksud. Ya. Ada 6 agama yang di sini yang mempunyai mekanisme yang berbeda-beda cara beribadahnya. Ya. Ingat, jangan terstigma dengan satu agama. Nah, jangan terstigma pada satu agama. Ini akidahnya kemana ini? Orang ini? Kita sebagai seorang muslim menghormati agama yang di luar muslim. Bukan berarti kita harus ikut-ikutan apa yang mereka percayai. Tidak, bukan seperti itu. Agama non-muslim, mereka memiliki cara tersendiri. Muslim juga memiliki kepercayaan tersendiri. Tidak boleh seberang dan menyeberangi. Kita sebagai muslim, misalkan agama Hindu memiliki kepercayaan seperti ini, Tuhannya seperti ini, cara beribadahnya seperti ini. Oke. Teman-teman, di video ini saya ingin membahas sesuatu yang sangat sesat dan menyesatkan. Ya, pemahaman ini sesat dan menyesatkan. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena di video ini saya ingin mereaction suatu video di mana ini adalah pernyataan dari Firdaus Aiwobo, yaitu sebagai pengacara dukun, ya. Sekarang menjadi pengacara seorang dukun dia. Dan memberikan pernyataan-pernyataan yang melenceng, sesat, dan jauh dari segi syariah, baik dari akidah dan lain sebagainya. Sebenarnya dari kemarin saya sudah di DM atau diberikan informasi mengenai video ini, yaitu pernyataan dari Firdaus ini, yaitu menyatakan bahwa siapapun yang tidak percaya pada dukun, maka dia telah batal syahadatnya. Ya. Pernyataan ini sangat sesat menurut saya, ya. Jadi di video ini saya ingin memberikan reaksi saya atau pendapat saya mengenai pernyataan ini. Ini sangat luar biasa sesat ini, sangat luar biasa. Payah. Nggak percaya dukun sama dengan tidak percaya agama. Ya iyalah. Kalau orang bodoh pasti analoginya miring. Iya. Yang miring siapa, yang ngomong siapa. Dia berusaha untuk memberikan kesaksian keberadaan dia. Kalau saya lihat Firdaus ini memiliki suatu misi atau memiliki tujuan tertentu di balik keberadaannya di pihak di perdukunan ini. Baik, kita dengar langsung seperti apa pernyataan dia berikutnya. Kenapa saya tegaskan di sini nggak percaya dukun, nggak percaya agama? Karena dukun itu bagian daripada agama. Dukun bagian dari agama. Dukun adalah paranormal, ya. Dukun yang dimaksud oleh Firdaus adalah mereka yang memiliki faham mistis atau mereka yang memiliki keilmuan di bidang supranatural. Ingat, supranatural, bukan dukun pijat, bukan dukun beranak, bukan dukun-dukun yang seperti sebelumnya dimaksudkan, yaitu yang ada di KBBI tersebut. Melainkan dukun yang dimaksud adalah dukun yang memiliki kesaktian, yaitu supranatural, ilmu kebal, pukulan jarak jauh, santet, tenung, dan lain sebagainya. Di mana kesaktian-kesaktian ini menuju kepada profesi dukun yang berkaitan dengan dunia sihir. Itu yang dimaksud dengan kalau orang tidak percaya kepada dukun, maka dia sudah tidak percaya kepada hal yang gaib. Kita wajib percaya kepada hal yang gaib, ya. Namun kalian sebagai orang yang mengaku bisa melihat sesuatu yang gaib, ingat gaib, serta kalian juga mengaku bisa meramal, bisa melihat masa lalu tanpa bertanya, dan lain sebagainya, di mana kalian itu menuju pada sesuatu yang disebut dengan kedikdayaan. Kalian mengaku sebagai orang yang sakti, mandraguna, di mana itu kita sebagai seorang muslim itu adalah sesuatu yang disebut dengan kedikdayaan, di mana kedikdayaan itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bahkan para sahabat sampai kepada imam keempat mazhab. Tidak ada. Kalian sendiri mengaku sakti, melihat yang gaib, melihat jin, melihat masa lalu, melihat masa depan, meramal. Sedangkan ada hadis Rasulullah bahwa siapapun yang mendatangi dukun, orang yang mengakui bisa meramal, dan muslim itu percaya pada apa yang dikatakan oleh dukun tersebut,
tersebut, peramal tersebut, maka dia telah ingkar kepada Al-Quran. Masa Firdaus tidak tahu dengan hadis ini? Masa tidak tahu dengan hadis yang seperti ini, yang sahih? Hadis mana yang bisa menyebutkan bahwa orang yang tidak percaya pada dukun, dia telah keluar dari Islam? Pernyataan dari mana itu? Hadis yang mana? Coba sebutkan. Kalau kita percaya pada hal yang gaib itu wajib. Percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat itu ada, jin itu ada, surga dan neraka itu ada. Itu wajib. Bukan ketika kita percaya pada hal yang gaib itu, kita harus percaya kepada yang mistis, yang halu-halu, meramal-ramal. Sedangkan dalam Al-Quran saja disebutkan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa melihat hal yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana mungkin kita na'udzubillahi min zalik, na'udzubillahi min zalik. Sebenarnya ya teman-teman, saya itu sedih sebenarnya, sedih. Kenapa untuk mendapatkan suatu nama, kenapa untuk mendapatkan suatu ketenaran harus dengan cara seperti ini? Harus dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan syariah. Luar biasa sesat. Na'udzubillah min dzalik. Saya tidak habis pikir. Kenapa di akhir zaman ini banyak sekali orang yang ingin memerangi ayat sucinya sendiri. Banyak sekali orang-orang atau orang yang mengaku dia sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan mereka atau dia sendiri memperselisihi Al-Quran dan memperselisihi apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah min dzalik. Coba kita lanjut dulu. Agama Islam. Jadi orang yang nggak percaya dukun batal syahadatnya justru. Na'udzubillah. Syahadatnya bisa batal. Ini yang harus diluruskan karena kalian tuh udah terlanjur bodoh. Sebenarnya, kenapa harus kita yang mendebat? Kenapa kita harus yang berbicara di media sosial ini? Kemana para alim ulama? Kemana para ustadz kok tidak ngomong? Kenapa diam? Mungkin pada saat ini ada beberapa konflik yang sedang dihadapi oleh negeri, yaitu dari konflik yang sedang terjadi antara kepolisian dan juga segi agama. Ini kita sedang diombang-ambing ya, Entah kita mau difokuskan kemana ini sekarang? Difokuskan kepada masalah kepolisian atau difokuskan kepada masalah agama ini yang sedang digiring oleh Firdaus ini. Kita mau digiring kemana ini sebenarnya? Dan ini sangat luar biasa. Ini menurut saya ini sudah menista agama. Dan kemana para ahli agama? Para habaib, para kiai, para ustadz. Kenapa tidak angkat bicara mengenai hal ini? Sedangkan mereka ini terus berbicara. Mereka ini terus memberikan argumen, statement, dan lain sebagainya. Di mana itu menjadi permasalahan, perbincangan di tengah masyarakat. Dan itu bisa mempengaruhi orang-orang yang awam. Apalagi di Indonesia banyak orang yang percaya pada hal mistis. Kemana para ulama ini? Kenapa tidak angkat bicara? Setidaknya berbicaralah, setidaknya menegurlah. Kalau kita tidak bisa merubah kemungkaran itu dengan tangan kita, maka setidaknya kita dengan nasihat, dengan kata-kata. Kalau sudah kata-kata tidak bisa, kita sudah tidak bisa bicara, bisu, dibungkam dan lain sebagainya, dengan doa. Dan sekarang terjadi apa? Kenapa kita sendiri yang berbicara itu? Kenapa harus seperti ini? Saya sedih terkadang. Ini saya membawakan atau membuat video ini, saya berbicara dalam keadaan emosi. Ya, saya berbicara dalam keadaan hati yang benar-benar sedih dan juga terbakar dari setiap ucapan yang sebenarnya ini keluar dari norma-norma akidah, keluar dari syariat. Luar biasa sesat. Na'udzubillah. Jadi setidaknya saya bukan siapa-siapa. Saya adalah seorang praktisi bela diri yang mungkin powernya di bidang agama saya sedikit. Namun dengan ilmu yang sedikit itu, saya ingin berbicara. Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman sekalian bahwa hal ini sangat jauh koridornya di dalam syariat Islam. Na'udzubillah. Kita lanjut ya. Dikebiri oleh orang-orang ateis dan komunis. Kita harus percaya adanya dukun. Ateis dan komunis. Na'udzubillah min dzalik. Seolah-olah orang yang tidak percaya kepada dukun, pemahamannya adalah ateis. Dan memiliki faham yang komunis juga. Jadi orang yang benar-benar bertakwa, ya orang-orang yang benar dia seorang alim, seharusnya dia mengakui seorang dukun. Ya, perkataannya harus dipercaya, pernyataannya harus diterima, dan lain sebagainya. Meskipun itu sesat, kita harus menerimanya. Apakah harus seperti itu? Sehingga kita harus disampaikan atau disamakan dengan orang yang ateis dan komunis. Luar biasa. Semoga ini bukan ya penggiringan opini ya. Kita sedang dialihkan kepada suatu isu untuk menghindari isu yang lain. Lanjut. Kita harus percaya dengan dukun, adanya dukun.
Kita percaya ada setan, ada jin. Gini. Kita percaya ada dukun. Kita percaya dengan adanya dukun. Ya dukun-dukun yang Anda maksud, yaitu dukun pijit dan dukun-dukun yang lain. Tapi kalau dukun yang berbicara tentang hal-hal yang mistis, berbicara tentang hal supranatural, berbicara tentang hal-hal kesaktian, kedikdayaan, jin, alam goib, meramal masa depan dan lain sebagainya, pawang hujan dan lain sebagainya, maka hal demikian dilarang oleh Rasulullah SAW. Dilarang. Kita tidak boleh mendatangi atau mempercayai kalian dukun yang mengaku-ngaku bisa melihat hal yang goib, meramal masa depan dan lain sebagainya. Itu tidak boleh. Kita tahu kalian ada, tapi kita dilarang untuk percaya pada kalian. Itu kuncinya. Itu hadis sahih. Bahkan Al-Quran pun mengisyaratkan demikian. Lanjut dulu. Oke, saya mau pergi dulu ke Tidak, pergi. karena mau sidang. Terserah kalian mau bilang sesat mau apa itu Sesat. kalian semua nafsi-nafsi karena Ya, sesat. kita Pancasila Ya. dan ada 6 agama yang di sini yang mempunyai mekanisme yang berbeda-beda Ya, oke. cara beribadahnya. Ya. Ingat, jangan terstigma dengan satu agama. Nah, jangan terstigma pada satu agama. Ini akidahnya kemana ini? Orang ini? Kita sebagai seorang muslim menghormati agama yang di luar muslim. Bukan berarti kita harus ikut-ikutan apa yang mereka percayai. Tidak, bukan seperti itu. Agama non-muslim, mereka memiliki cara tersendiri. Muslim juga memiliki kepercayaan tersendiri. Tidak boleh seberang dan menyeberangi. Kita sebagai muslim, misalkan agama Hindu memiliki kepercayaan seperti ini, Tuhannya seperti ini, cara beribadahnya seperti ini. Oke, kita menghormati bagaimana cara mereka mengakui Tuhannya sesuai dengan akidah mereka sendiri. Dan kita sebagai muslim juga memiliki cara yang sama. Agama kita, agama Islam mengajarkan bagaimana kalau kita ingin menyikapi dalam polemik atau keadaan perdukunan ini. Itu sudah diajarkan. Ada ayat suci Al-Quran, ada al-hadis yang menerangkannya. Jadi kita tidak perlu mencontoh atau mengikuti agama yang di luar Islam. Bagaimana mereka menyikapi dukun-dukun ini? Kita tidak perlu. Yang perlu kita lakukan adalah mendalami atau mengikuti anjuran Al-Quran dan Al-Hadis di dalam menyikapi dunia dukun ini. Orang yang supra tidak natural ini. Itu yang perlu kita ikuti. Bukan kita harus jangan terstigma kepada Islam saja. Bukan seperti itu sebagai seorang muslim. Ya, bukan seperti itu. Lanjut. Negara Pancasila. Semua Ya. bisa berpendapat. Oke. Dan yang terpenting, kalian harus percaya sama dukun. Gila. Oke, teman-teman, itu adalah pendapat dari saya pribadi, di mana saya menanggapi setiap pernyataan atau statement yang dibuat oleh Firdaus ini. Kita sebagai muslim, kita sebagai orang yang berlandaskan dengan akidah as-sunnah dan juga Al-Quran, tidak boleh semena-mena atau berbicara seenak jidatnya untuk membuat orang percaya kepada dukun. Dukun memang ada, tapi haram mempercayai mereka. Mendatangi mereka dan mempercayai setiap omongan mereka haram. Boleh kita percaya adanya dukun, banyak dukun yang ada. Namun haram, dilarang kita untuk datang kepada mereka dan mempercayai setiap ucapannya. Itu saja. Kalau ada orang yang memaksa kita untuk percaya kepada dukun bahwa itu adalah bagian dari Islam, no. Islam tidak mengajarkan dunia perdukunan. Itu saja. Atau Islam tidak mengajari faham-faham supranatural. Ingat itu. Saya Heri Pras mengucapkan salam Pancasila. Payah.